Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makanan sehat serta hubungan makanan dan kesehatan. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Nah, sebelum dimulai pelajarannya, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apakah makanan sehat itu? Nah, makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat, dan mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, makanan sehat ini adalah makanan yang tentunya mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan juga lemak. Di sini Ibu memiliki contoh dari makanan sehat. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, banyak terkandung pada nasi, gandum, dan juga singkong. Dan yang kedua ada protein. Ini terkandung dalam daging, ikan, telur, tahu, dan tempe. Dan yang ketiga ada mineral, terkandung pada sayur-sayuran. Yang keempat tentunya ada vitamin, banyak terkandung pada buah-buahan. Dan yang terakhir adalah susu. Nah, ternyata makanan sehat ini banyak macamnya loh. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok ini mengandung karbohidrat yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan energi. Ya, tubuh kita ini perlu energi. Dan yang kedua ada lauk pauk. Dalam lauk pauk ini tentunya mengandung protein yang berguna membangun jaringan tubuh baru, menggantikan sel yang rusak, dan untuk menjaga keseimbangan asam basa. Lauk pauk juga mengandung lemak yang berguna untuk membangun bagian-bagian sel tertentu, melarutkan berbagai vitamin, dan untuk melindungi tubuh dari suhu rendah. Dan yang ketiga ada sayur dan buah. Pada sayur dan buah ini tentunya mengandung vitamin dan mineral yang akan berguna untuk pembentukan tulang dan gigi, komponen enzim-enzim dan aktivitas persarafan, serta menjaga tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Kita itu tidak sembarangan mengkonsumsi makanan sehat, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, supaya tubuh tetap sehat, berkembang dengan baik, dan terhindar dari penyakit. Selain itu, lengkapi makanan sehat dengan minum susu. Nah, maka dengan demikian sempurnalah makanan sehat kalian dengan sebutan 4 sehat, 5 sempurna. Wah, ternyata makanan dan kesehatan ini ada hubungannya loh. Ibu mau tanya, mengapa kalian merasa lapar? Jika tidak segera makan, tubuh kalian pastinya akan merasa lemas, sehingga tidak bisa beraktivitas. Akhirnya kalian bisa jatuh sakit. Maka makanan merupakan sumber energi bagi tubuh.
Nah, makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Zat makanan apa saja kah yang diperlukan oleh tubuh? Ada yang tahu nggak? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Di dalam tubuh, zat makanan mempunyai fungsi tertentu. Fungsi makanan bagi tubuh digolongkan menjadi 3. Ada yang tahu apa saja? Tuh, yang pertama sebagai penghasil energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Sekarang kita bahas fungsi makanan. Yang pertama sebagai penghasil energi. Contohnya ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Yang kedua sebagai zat pembangun. Contohnya ada protein, mineral, dan juga air. Dan yang terakhir sebagai zat pengatur, contohnya ada vitamin. Nah, kita juga harus memilih bahan makanan yang mengandung gizi. Di sini akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama tentunya ada karbohidrat. Nah, karbohidrat dibentuk oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, karbohidrat ini bermanfaat untuk menghasilkan energi, membentuk cadangan makanan, dan memberikan rasa kenyang. Makanya kenapa setelah kalian makan pasti merasa kenyang. Ini contoh karbohidrat bisa dilihat di gambar di sebelah ini. Yang kedua ada lemak. Lemak dapat diperoleh dari hewan dan juga tumbuhan. Nah, lemak yang berasal dari hewan kita sebut dengan lemak hewani. Sedangkan lemak yang berasal dari tumbuhan kita sebut dengan lemak nabati. Ternyata lemak ada manfaatnya bagi tubuh, yaitu untuk pemberi sumber tenaga, penghambat panas tubuh, dan juga pemberi rasa kenyang. Tentunya lemak yang dimaksud adalah lemak yang baik ya. Sini ada contoh lemak yang baik, lihat. Yang ketiga ada protein. Protein dapat diperoleh dari hewan dan juga tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan kita sebut dengan protein hewani. Nah, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut dengan protein nabati. Manfaat protein bagi tubuh antara lain untuk membangun sel, mengganti sel yang rusak, dan mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Berikut kita lihat contoh bahan makanan yang ada proteinnya. Nah, tubuh kita juga tentunya memerlukan mineral. Sekarang kita bahas yuk. Bagian dari mineral yang pertama adalah kalsium. Nah, manfaat kalsium dalam tubuh antara lain untuk pembentukan tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, serta membantu fungsi saraf dan otot. Jika kita kekurangan kalsium, tentunya akan berimbas pada tubuh kita, menyebabkan tulang dan gigi rapuh, darah sukar membeku, dan penyakit rakitis. Di sini kita lihat contoh bahan makanan yang mengandung kalsium. Yang kedua ada fosfor. Manfaat fosfor dalam tubuh antara lain untuk membentuk tulang dan gigi, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kekurangan fosfor dalam tubuh ternyata dapat menyebabkan tulang dan gigi rapuh, hilangnya nafsu makan,
penurunan berat badan, serta sakit rakitis. Kita lihat contoh bahan makanan yang mengandung fosfor yuk. Yang ketiga ada zat besi. Manfaat zat besi yaitu untuk pembentuk hemoglobin dalam darah. Nah, hemoglobin ini bertugas untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Apa yang kita hirup ternyata disalurkan oleh hemoglobin ini. Nah, kekurangan zat besi menyebabkan anemia atau kurang darah, lesu, pusing, pucat, dan penurunan berat badan. Kita lihat contoh makanan yang mengandung zat besi. Yang keempat ada juga yodium. Nah, manfaat yodium bagi tubuh yaitu sebagai pembentuk hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini dihasilkan oleh kelenjar gondok. Kekurangan yodium akan mengakibatkan pembesaran dari kelenjar gondok. Kalian pasti sering dengar ya kata yodium ini. Biasanya ada di dalam garam. Kita lihat contohnya yuk. Yang kelima ada fluor. Bahan makanan yang mengandung fluor yaitu air minum, teh, dan makanan yang berasal dari laut. Nah, manfaat fluor ini bagi tubuh yaitu untuk mencegah karies pada gigi. Kita lihat contoh makanan yang mengandung fluor yuk. Ada makanan yang berasal dari laut ya. Dan yang terakhir yaitu air. Air memiliki peranan penting dalam tubuh. Air berfungsi untuk mengatur panas tubuh, mengangkut makanan, mengangkut sisa pembakaran, dan membentuk cairan pada tubuh. Oleh karena itu, kalian jangan sampai kekurangan minum ya. Sekarang kita bahas mengenai vitamin. Vitamin adalah bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Meskipun sedikit, ternyata manfaat vitamin dapat memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin ini ternyata banyak macamnya loh. Yang pertama kita bahas tentang vitamin A. Manfaat vitamin A yaitu membantu proses penglihatan, membantu proses pertumbuhan, dan membantu pembentukan sel tubuh. Ternyata kekurangan vitamin A ini menyebabkan mudah lelah, peradangan pada mata, rabun senja, dan kulit kasar. Biasanya makanan yang mengandung vitamin A ini salah satunya yang paling terkenal yaitu wortel. Kalian harus suka wortel ya. Dan yang kedua ada vitamin B. Vitamin B ternyata memiliki manfaat, yaitu untuk mencegah penyakit beri-beri, menambah nafsu makan, mencegah radang pada ujung lidah, dan membantu proses pembakaran di dalam tubuh. Kekurangan vitamin B ini menyebabkan penyakit beri-beri dan pertumbuhan badan akan terganggu. Di sini kita lihat gambar contoh makanan yang mengandung vitamin B. Dan yang ketiga ada vitamin C. Manfaat vitamin C ini yaitu untuk memperkuat daya tahan tubuh terhadap bibit penyakit, mencegah gusi berdarah, dan membantu proses pemulihan setelah sakit. Kekurangan vitamin C ini menyebabkan penyakit pendarahan pada gusi dan pendarahan pada kulit. Nah, vitamin C ini biasanya banyak terkandung pada lemon, jeruk, dan lain sebagainya. Yang keempat ada vitamin D. D
Di dalam tubuh terdapat bahan vitamin D. Jika terkena matahari pagi, bahan tersebut akan berubah menjadi vitamin D. Sinar matahari membantu proses pembentukan vitamin D. Manfaat vitamin D ini yaitu membantu pembentukan tulang dan gigi. Kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit rakitis, yaitu kedua kaki membentuk huruf O atau X. Nah, kita lihat ya makanan yang mengandung vitamin D ini. Yang kelima ada vitamin E. Nah, manfaat vitamin E ini untuk melindungi sel darah merah, mencegah pendarahan, menghaluskan kulit, mencegah kerontokan rambut, dan mencegah keguguran pada ibu hamil. Kekurangan vitamin E ini dapat menyebabkan sel darah merah pecah, penimbunan lemak pada otot, dan keguguran pada saat hamil. Kita lihat contoh makanan yang mengandung vitamin E yuk. Dan yang terakhir ada vitamin K. Manfaat vitamin K ini yaitu untuk membantu proses pembekuan darah. Nah, jika terjadi luka akan dapat segera tertutup. Kekurangan vitamin K ini menyebabkan kelambatan pembekuan darah, pendarahan, dan lambatnya penyembuhan luka. Kita lihat contoh makanan yang mengandung vitamin K ya. Nah, jika ada yang belum dimengerti, kalian bisa membaca kembali buku paket yang sudah kalian miliki. Dan makanan sehat di halaman 86 sampai 87 dan hubungan makanan dan kesehatan di halaman 92 sampai 98. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat kalian mengerti dengan baik. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.